Seorang prajurit TNI gugur dalam tugas dalam misi perdamaian PBB di wilayah Republik Demokratik Kongo. Serma Rama Wahyudi cedera akibat serangan kelompok bersenjata saat mengantarkan logistik air. Sebelum lanjut, tolong jangan lupa like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya ya kakak dan abang semua. Serta share kepada rekan-rekan yang lain. Apabila video ini bermanfaat. Terima kasih. Duka cita yang mendalam atas gugurnya seorang prajurit Indonesia kontingen Garuda, yaitu Sersan Mayor Rama Wahyudi yang tergabung dalam pasukan perdamaian PBB dalam serangan Republik Demokratik Kongo. Dia gugur setelah patrolinya diserang oleh milisi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 17.30 waktu setempat di dekat Beni, kota di Provinsi Kivu Utara. Kabar meninggalnya Serma Rama Wahyudi tersebut dikonfirmasi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi melalui unggahan di akun Twitternya. Mengutip laporan AFP dari sumber PBB, anggota pasukan perdamaian dari Indonesia terbunuh dan seorang lainnya terluka dalam serangan oleh milisi. Kepala MONUSCO Leila Zurogui mengecam serangan itu dan menduga pelakunya adalah pasukan Aliansi Demokratik atau ADF. ADF merupakan kelompok bersenjata yang terkenal mempunyai reputasi buruk dan beroperasi di kawasan timur negara yang dulunya bernama Zaire. Zurogui menerangkan, prajurit Indonesia itu bertugas dalam proyek membangun jembatan yang berada di kawasan Hululu. ADF merupakan pergerakan yang awalnya berasal dari Uganda dan pada tahun 1990-an menentang pemerintahan Presiden Yoweri Museveni. Perlu kita ketahui bersama bahwa kontingen Garuda disingkat KONGA atau Pasukan Garuda adalah pasukan tentara nasional Indonesia yang ditugaskan sebagai pasukan perdamaian di negara lain. Indonesia mulai turut serta mengirim pasukannya sebagai bagian dari pasukan penjaga perdamaian PBB sejak 1957. Awalnya, ketika Indonesia menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Mesir segera mengadakan sidang Menteri Luar Negeri dengan negara-negara Liga Arab pada tanggal 18 November 1946. Mereka menetapkan resolusi tentang pengakuan kemerdekaan Republik Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat penuh. Pengakuan tersebut adalah suatu pengakuan de jure menurut hukum internasional. Untuk menyampaikan pengakuan ini, Sekretaris Jenderal Liga Arab ketika itu adalah Abdurrahman Azam Pasha mengutus Konsul Jenderal Mesir di India, Muhammad Abdul Mun'im, untuk pergi ke Indonesia. Setelah melalui perjalanan panjang dan penuh dengan rintangan, terutama dari pihak Belanda, maka akhirnya ia sampai ke ibu kota Republik Indonesia yang waktu itu ialah Yogyakarta, dan diterima secara kenegaraan oleh Presiden Soekarno dan Bung Hatta pada tanggal 15 Maret 1947. Ini adalah pengakuan pertama atas kemerdekaan Republik Indonesia oleh negara asing. Hubungan yang baik tersebut berlanjut dengan dibukanya perwakilan Republik Indonesia di Mesir dengan menunjuk HM Rashidi sebagai Charge d'Affaires atau kuasa usaha. Perwakilan tersebut merangkap sebagai misi diplomatik tetap untuk seluruh negara-negara Liga Arab. Hubungan yang akrab ini memberi arti pada perjuangan Indonesia sewaktu terjadi perdebatan di Forum Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB yang membicarakan sengketa Indonesia Belanda. Para diplomat Arab dengan gigih mendukung Indonesia.
Presiden Soekarno membalas pembelaan negara-negara Arab di forum internasional dengan mengunjungi Mesir dan Arab Saudi pada bulan Mei 1956 dan Irak pada April 1960. Pada tahun 1956, ketika Majelis Umum PBB memutuskan untuk menarik mundur pasukan Inggris, Prancis, dan Israel dari wilayah Mesir, Indonesia mendukung keputusan itu dan untuk pertama kalinya mengirimkan pasukan pemelihara perdamaian PBB ke Mesir yang dinamakan dengan Kontingen Garuda I atau Konga I yang dikirim pada tanggal 8 Januari 1957 ke Mesir. Indonesia memiliki andil dan sejarah panjang dalam pemeliharaan perdamaian di dunia. Kontingen Garuda telah berada di Sinai sejak 1957, hanya 1 dekade sejak kemerdekaan Indonesia. Sejalan dengan amanah konstitusi, Indonesia merupakan negara di Asia Tenggara yang paling besar dalam mengirimkan jumlah personel ke dalam misi PBB. Berdasarkan data grafik Top Asian Contributors to United Nations Peacekeeping Operation yang bersumber dari peacekeeping.un.org, sejak 2015 hingga 2020, Indonesia secara konsisten mengirimkan lebih dari 1.500 personel. Sementara pada data April 2020 menunjukkan jumlah personel Indonesia yang sedang bertugas yakni sebanyak 2.847 orang. Malaysia juga mendukung misi perdamaian PBB dengan menempatkan personel rata-rata di angka 800 orang. Indonesia berada pada ranking 9 negara kontributor personil militer dan polisi pada misi UNIFIL, Lebanon. Dari 3.544 personil TNI dan Polri yang terlibat, lebih dari 100 personil diantaranya merupakan personil perempuan dari TNI maupun Polri. Kontingen Garuda yang bertugas di bawah bendera PBB yang dikenal dengan sebutan Blue Helmet atau Blue Beret. Partisipasi Indonesia dalam misi-misi perdamaian sejak awal telah memperoleh pujian tinggi dari banyak negara atas profesionalisme dan kontribusinya bagi misi-misi PBB. Misi-misi pasukan penjaga perdamaian PBB saat ini menjadi salah satu instrumen utama dari kebijakan luar negeri bebas dan aktif Indonesia. Penghargaan yang setinggi-tingginya kepada para prajurit yang gugur dalam tugas, tanpa terkecuali Serma Rahma Wahyudi, anak bangsa yang dibanggakan oleh rakyat Indonesia. Semoga almarhum ditempatkan di tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan keluarganya diberi ketabahan. Juga merupakan suatu kebanggaan bagi rakyat Indonesia bahwa kontingen Garuda merupakan pasukan terpercaya dan terbaik dalam menjaga perdamaian dunia. Bagaimana menurut rekan semua? Apabila ada hal yang salah saya dalam penyampaian, mohon maafkan. Juga saya harapkan dukungan dan koreksinya dengan komen di bawah ya. Terima kasih.